just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, namanya sedang Bapak? Bapak, mengapa memilih untuk memelihara bebek daripada unggas yang lain? Dulu awalnya kan banyak keuntungan. Terus sekarang itu penghasilannya memang kurang karena pakannya mahal. Dan lagi pula nasi aking itu kan bukan produksi dari pabrik. Jadi produksi nasi akingnya kurang. Makanya harganya mahal. Berapa biaya yang Bapak keluarkan untuk pembuatan kandang? Kalau buat kandang ya banyak, dari tanahnya, lahan tanah, buat kandangnya itu banyak. Dulu yang belakang rumah itu sampai habis 13 juta, belum lahan tanahnya, karena sudah punya lahan tanah sendiri. 12 juta itu satu kandang ini, Pak? Iya, saya kan membuat kandang kan tiangnya kan pakai cok semua, jadi agak mahal. Kalau pakai bambu ya lebih murah. Lalu bagaimana cara memilih bibit yang baik, Pak? Kalau untuk petelur itu yang bulunya indah dan halus. Kalau bulunya besar-besar atau tidak halus itu kurang baik. Itu bibitnya Bapak beli atau dari? Ya, untuk permajaan biasanya beli siap telur. Kadang saya pernah beli kecil, saya angon sampai bertelur. Itu Bapak belinya di mana, Pak, kalau beli? Belinya dulu di Pati, di daerah Perangkil, daerah Duku Sekti, daerah Poijun. Belinya satu pasang atau? Belinya ya ratusan, sampai 500, kadang ya 300. Itu berapa, Pak, biayanya? Dulu ya murah, dulu itu harga belum mahal seperti ini, 90.000 per ekor yang siap telur. Kalau cara perawatannya, Pak? Perawatannya ya minumnya, makanannya terjamin, jangan sampai kurang, karena itik itu sensitif. Kalau pemeliharaannya nanti minumnya atau makannya kurang, dia akhirnya produksi telurnya kurang. Kalau untuk yang dikonsumsi itu campurannya ada catul, terus nasi aking, terus ikan. Setelah diaduk terus digiling. Sekarang kan pakai gilingan macam ini. Karena untuk mempercepat menyajikan makanannya. Berapa kali sehari bebek diberi pakan, Pak? 2 kali. Kalau dulu itu sampai 3 kali karena harga pakan murah. Dan lagi pula dulu itu kan orang baru mulai beternak kan senang-senangnya. Biasanya dari awal kan biasanya senang melihat produksi telurnya banyak. Untuk petelur itu ada masanya. Nanti kalau sudah 6 bulan bertelur itu sampai maksimal seumpama 300 ekor sampai bertelur 200-250 itu nanti kan akhir-akhirnya kan berkurang karena ada masanya itu kan. Terus kalau masih muda ya bagi bertahan, hanya nanti tambah lagi
sampai akhirnya kan produksi telurnya bisa naik lah. Jenis pakan apa ya Bapak? Daging sama ikan, karena wilayah Udung kan dekat nelayan, jadinya yang diprioritaskan kan ikan. Biaya Bapak menghabiskan untuk pakai per bulan. Kalau pakannya kita menghitung per hari. Per hari itu karena produksi telurnya kan per hari. Jadi seumpama per 100 itu ikannya 1 ember sekitar 8 kiloan. Terus nasi hakinya ya sama 8 kiloan atau 10 kilo. Katulnya itu yang pasti sekarang kalau prosesnya sudah bertahun-tahun, yang dulu kan banyak katulnya, sekarang katul itu kebanyakan katul tidak bagus, akhirnya apa itu malah justru mempercepat rontoknya bulu, karena katul kan apa itu jadi bulunya cepat copot. Yang Bapak lakukan kalau misalnya itik atau bebeknya sakit, Pak? 1 minggu pengobatan. Jenis pengobatannya ada trimisin, ada apa itu terapi. Kalau terapi itu untuk nafsu makannya kurang, itu diberi minum terapi. Apa itu trimisin itu kena penyakit yang kotorannya putih, itu diberikan obat trimisin. Saya mengetahui bebeknya sakit itu gimana Pak? Ya kelihatan nafsu makannya kurang, tidak mau makan. Kalau sakitnya parah itu minum aja sudah tidak mau. Kalau masih mau minum itu karena minumannya diberikan obat itu tadi, akhirnya dia kalau sembuh kan bisa makan lagi. Kalau sudah tidak mau minum, kapsul yang jenisnya trimisin itu kan ada kapsul. Kalau yang terapi ada kapsul, namanya buku setan. Kalau untuk produksi telur itu biar untuk pertumbuhan produksi telurnya itu tertumbuh, ada obatnya semua. Bapak beli obatnya gimana Pak? Di gede-gede tempat warung jualan pakan, seperti yang jualan konsentrat, jual pul. Kalau yang meri kecilnya ini namanya meri packing. Berapa kali biasanya Bapak panen telur? Tiap hari. Cuman ya itu tergantung banyak sedikitnya bebeknya. Kadang kalau awal itu 100 itu, jadi kita menghitung hasil itu dari banyak jumlahnya pakan per 100 tadi, penghasilan telurnya berapa, nanti tingkat murah. Dulu Ketapang itu sentralnya ternak bebek untuk produksi telur, sekarang sudah mulai berkurang karena penghasilannya berkurang karena mahalnya pakan. Telurnya biasanya dijual langsung atau dikelola sendiri? Ada yang dijual langsung, tengkulaknya datang ke sini, tengkulaknya dari orang Jepara, orang Kudus, orang Semarang datang ke sini. Kalau seperti istri saya itu dikelola sendiri untuk asinan. Dan kalau tidak ada pesanan ya hampir ke tempel, ke pasir, bisa yang lain. Apa keuntungan yang diperoleh ketika menjual telur asin Pak? Ya kalau dijual telur asin agak mahalan, bisa menaikkan harga.
Nah, sekarang harga telur kan 2.100, ada yang 2.000. Asin itu mencapai sampai 3.000. Lalu biaya garam, biaya tenaga, dicuci telur asin itu bersih sampai bersih, nanti dijemur sampai kering. Setelah kering baru direndam di udah 1 minggu ya, terus 6 hari atau 5 hari, tapi hasilnya kurang. Biasanya setelah panen telur, langkah apa yang Bapak lakukan? Setelah panen telur ya tiap hari itu tadi dia memberi makan. Sebelum diambilin telurnya, diberi minum dulu. Setelah diberi minum, nanti diambil telurnya. Karena diambil telurnya dulu karena nanti kalau diberi makan tidak diinjak-injak. Nah, diambil, setelah diambil baru diberi pakan. Makannya macam-macam. Dulu saya itu, tapi sekarang sudah berkurang. Karena sampai nenek barang itu. Nenek itu untuk merahnya, dalamnya itu sampai merah telurnya itu sampai oranye ini. Warnanya bisa oranye. Kalau makan nenek seperti keong kecil-kecil itu. Nah, itu belinya per ember. Ember ini, ember favorit cat ini 10.000. Tapi sekarang karena mahalnya pakan, sekarang banyak tidak menggunakan minyak, menambah biaya. Padahal kalau dibuat telur asin hasilnya tidak bagus karena merah telurnya itu tidak bisa, itu warnanya tidak bisa merah jingga atau oranye itu. Hanya kuning biasa seperti putih. Kalau rasanya Pak, apa mempengaruhi juga? Kalau rasanya ya juga sudah mempengaruhi, karena apa? Kalau biasanya yang beli telur asin itu kalau titiknya itu makan nenek, yang kecil-kecil itu biasanya kan warnanya merah telurnya itu bisa oranye, itu bisa kayak kalau masaknya itu maksimal sampai 4 jam itu bisa itu keluar minyaknya. Tapi kalau yang tidak makan nenek itu hanya kuning biasa, terus tidak bisa keluar minyaknya walaupun dimasak sampai 4 jam pun tidak bisa. Dan rasanya lebih kenyal yang makan nenek. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak namanya sinten? Kenapa Bapak memilih untuk memelihara bebek berbagai unggas yang lain? Kenapa kok tidak ayam atau yang lain? Kenapa kok begitu? Oh, dengan karena kan ada kekuatan fisik daripada ayam, burung itu lebih makanya kan ini mayoritas kita fisiknya secara teori Buat kandangnya ini berbagai ya. yang ini baru buat kemarin. Baru kemarin Terus setelah lebaran itu habis sekitar 25. Caranya ini Pak. Udah lama ya. Nah ini kan baru kemarin lebaran sekitar 12 tahun.
Ya, bagaimana cara pemilihan bibit yang baik, Pak? Kalau ini kan itu beli kan yang sap telur. Nah, sap telur kan bisa dilihat dari faktor bentuk persegi, dari apa itu mata, kepala, leher, terus untuk bentuk fisik tubuh sama bulu juga. Lalu bagaimana cara merawat, Pak? Merawat itu kan anu ya, dipantau ya setiap hari atau faktor cuaca. Satu faktor cuaca. Nah, perawatan tiap hari sih dipantau. Oke, bibitnya ini setiap hari dikasih makan berapa kali, Pak? Berapa? Berapa kali? Kan sore. Terus makanya ini yang diberikan itu apa, Pak? Jadi faktornya itu squatting, katul. Untuk biaya pakannya per bulannya itu berapa? Nah, sini kan saya kalau menghitung tiap hari ya, tiap hari itu hampir rata-rata per ekornya itu untuk harga saat ini sekitar 700 per ekor. 750 per ekor. Nah, kalau kan naik. Biasanya bisa naik juga ya? Harga pakan naik turun mas, Naik turun. sama juga harga telur juga naik turun. Harga BBM pas saat beli ya juga naik turun juga. Nah, Paling tinggi karena naik itu nyampe berapa? aneh, aneh. Harga pakan nyampe untuk yang kemarin tuh biasanya anu ya, saat cuaca hujan ya. Saat cuaca hujan itu sampai 900. Seandainya bebeknya terkena sakit itu yang dilakukan Bapak, Kamu berapa? pengobatannya biasanya apa? Obatnya ya dikasih obat lewat minum. Kalau saya lewat minum, cuma ada temen yang dicampur nih pakan. Cuma saya biasanya air minum. Kalau panen telur itu biasanya berapa? Tiap hari, tiap pagi. Nah, untuk telurnya ini biasanya Bapak langsung jual atau dikelola sendiri? Jual. Jual. Satu butir berapa? Untuk harga saat ini yang di tempat sini ya, di sini ada yang 2000 hingga 2050. Cuma saya kan punya bakul sendiri yang buat telur asin, itu harganya sampai harga 2150 sampai 2200. Beda-beda di harga ini. Saya ingin bertanya tentang budidaya unggas petelur yang Bapak miliki. Apa bedanya bebek jantan dan betina? Dan sebutkan ciri-cirinya. Bebek betina dilihat kan itu mas, soalnya kalau bebek jantan itu pawaannya kayak tinggi, kayak besar, suaranya agak serak. Terserah. Ciri-cirinya seperti itu. Ya, Untuk itu enggak, suaranya serak. Jadi bisa dilihat dari suaranya ya Pak. Bisa, suaranya bisa dari bentuk bulunya kan pawaannya besar, bulunya agak kelihatan sangar ya. Selain itu ada lagi nggak Pak ciri-cirinya selain tadi dari suaranya atau Suara dan bodi kan, bulunya kan agak besar, ya? kayak kekar. Bulunya ya kelihatan kan lain bulunya kelihatan kayak beda, kayak corak warnanya kayak sangar. Oke, terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Apabila saya ada kesalahan kata kepada Bapak, mohon dimaafkan. Ya, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.